يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم merupakan sebuah kewajiban seorang mukmin dan seorang mukminah adalah senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat yang bersifat ma'nawiyah dan juga sifat yang bersifat hissiyah. Di antara nikmat hissiyah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hujan pada malam hari yang belum hilang juga bekasnya yang kita rasakan pada pagi hari ini. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana kewajiban seorang mukmin seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan cara di antaranya adalah menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwasanya Allah berfirman, ada di antara hamba-hambaku yang ketika dia pagi hari dia beriman kepadaku dan dia kufur kepada kaukab, kepada bintang. Dan ada pula di antara hambaku yang di pagi hari dia beriman kepada kaukab, beriman kepada bintang, namun dia kufur kepadaku. Seorang dia mendapatkan nikmat di malam harinya, namun di pagi harinya ternyata ada dua golongan orang. Yang pertama orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingkar kufur kepada bintang-bintang. Yang kedua sebaliknya, dia justru malah beriman kepada bintang-bintang, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang mengatakan mutirna bi fadlillah. Kita ini mendapatkan hujan dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia menisbatkan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengakui bahwasanya nikmat hujan yang dia dapatkan, yang dengan air hujan tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman, yang dengan air hujan tersebut hewan-hewan bisa minum, manusia bisa minum, bisa mereka gunakan untuk aktivitas mereka keseharian. Nikmat yang dimana turunnya air hujan tersebut kalau tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang lama, akan banyak tanaman kekeringan, hewan mati, bahkan manusia pun mengalami kematian dengan panjangnya kemarau. Maka tatkala dia mendapatkan hujan, turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya seorang mukmin bergembira dengan nikmat tersebut dengan tetap menisbatkan nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillah. Fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawakib. Maka dialah orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingkar kepada kawakib. Sebaliknya, seorang yang dia mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada. Kami ini dapat hujan karena bintang ini dan bintang itu. Nikmat hujan dia nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia bahwasanya yang menurunkan hujan adalah zat yang menciptakan langit dan bumi juga. Maka mereka inilah yang Rasulullah SAW kabarkan, bahwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Dialah orang yang kufur kepadaku dan dia orang yang beriman kepada bintang-bintang. Maka di dalam momen-momen yang dilalui seorang mukmin, haruslah dia menjadikan sebuah hal yang bisa mengingatkan dia tentang kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lama kita melewati momen yang begitu
begitu penting agar kita bisa mewujudkan rasa syukur kita dan mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan turunnya hujan. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita hadirkan dalam diri. Meskipun hal yang sederhana saja, turun hujan biasa, namun dengan hal yang seperti itu ternyata manusia ada yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hujan yang Allah berikan ternyata tidak menjadikan mereka sadar, tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka berada dalam kekufuran, terus mereka berada dalam kemaksiatan, waliyadzubillah. Maka yang demikian itu akan justru menambah dosa yang terus mereka lakukan. Adapun seorang mukmin, maka dengan lisannya ketika dia mengucapkan mutirna bi fadlillah, alhamdulillah, atau doa-doa lain ketika dia ucapkan, zikir lain yang diucapkan ketika mendapatkan nikmat hujan dari Allah Subhanahu wa taala, maka minimal dia mendapatkan sedekah. Karena Rasulullah bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik, perkataan yang baik yang diucapkan seorang hamba keluar dari lisannya, termasuk bentuk zikir, termasuk bentuk pengakuan dia tentang nikmat itu hanya datang dari Allah, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sedekah. Dia mendapatkan sedekah dengan apa yang dia ikrarkan dengan lisannya. Kaifa wa akhwati fid din, azanillahu iyyakum. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari teruslah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah terus lisan kita basah dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik nikmat-nikmat ma'nawiyah, nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat hisiyah, nikmat turunnya hujan, nikmat kesehatan, nikmat adanya waktu luang, dan yang lain. Agar setiap detik kita, setiap waktu yang kita lalui adalah merupakan kebaikan yang akan kita petik hasilnya kelak di hari kiamat kalau berjumpa dengan Allah. Khawani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab yang selanjutnya yaitu bab tentang babul islahi bainan nas, bab berbuat islah, mendamaikan di antara manusia. Bab perintah dan anjuran untuk mendamaikan di antara manusia. Itu maksudnya apabila ada saudara kita atau ada seorang muslim yang dia sedang bertengkar dengan muslim yang lain, tidak akur dengan muslim yang lain, maka kita dianjurkan untuk mendamaikan di antara keduanya. Ada kalanya mendamaikan tersebut pada urusan yang terjadi pertengkaran yang terjadi di antara suami dan istri. Ada kalanya mendamaikan tersebut adalah di antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang bukan merupakan anggota keluarga. Maka intinya termasuk amal kebaikan, termasuk amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ketika seorang dia berusaha untuk mendamaikan saudaranya yang sedang bertengkar dengan yang lain. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini dengan menyampaikan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang pentingnya dan pahala besar yang didapatkan di dalam amalan al-islahu bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Dan kita tahu terkadang dalam bermuamalah, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari ada saja terjadi ketidakakuran antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Entah dalam urusan harta, entah karena urusan keluarga, entah karena urusan yang lain, banyak sebab-sebabnya. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kadang ada saja seorang itu bertengkar dengan saudaranya. Maka seorang yang menyaksikan atau mendapati saudara tersebut bertengkar, tidak akur di antara keduanya, maka hendaknya dia berusaha untuk melerai, berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya.
Karena dengan mendamaikan di antara keduanya maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan di dalam bisikan-bisikan mereka. Tidak ada kebaikan di dalam ucapan orang yang berbisik-bisik kepada saudaranya. Maksudnya kenapa? Tidak ada kebaikan apa? Karena kebanyakan orang berbisik-bisik itu takut ketahuan oleh orang lain. Yang biasanya bisik-bisik itu karena imam membicarakan orang lain, imam menghasut orang lain, imam sedang berusaha untuk mengadu domba di antara orang lain. Biasanya seperti itu, berbisik-bisik. Kenapa? Supaya tidak ketahuan kalau dia ini sedang melakukan sebuah kemungkaran. Karena perbuatan dosa dan kemungkaran ini adalah sesuatu yang bisa terindikasi oleh seorang yang masih lurus fitrahnya. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu ada indikatornya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang, ya Rasulullah, apakah itu kebaikan dan apa itu perbuatan dosa? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Yang namanya perbuatan baik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik. Itu adalah kebaikan. Itulah albir. Perbuatan baik adalah dengan akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Sedangkan perbuatan dosa, indikatornya sebuah perbuatan yang engkau lakukan adalah perbuatan dosa adalah sesuatu yang ketika engkau lakukan menjadikanmu itu tidak tenang, menjadikan dia tidak tenang. Mahaka fi nafsi, terus saja terpikirkan, terus menjadi sebuah kecemasan kalau perbuatan tersebut diketahui orang lain. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak senang kalau perbuatan tersebut ternyata ketahuan oleh orang lain. Maka yang biasanya perbuatan dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ini pada orang yang masih lurus fitrahnya, masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perbuatan dosa sudah ditampakkan, perbuatan dosa sudah dibangga-banggakan, maka ini menunjukkan orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan luntur rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahir. Setiap umatku masih punya kesempatan dimaafkan, masih punya kesempatan perbuatan dosa yang dilakukan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diminta pertanggungjawaban atau dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan seorang hamba itu perbuatan dosanya diampunkan meskipun dia tidak melakukan amal soleh, meskipun dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah SWT tegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan perbuatan syirik. Kalau perbuatan syirik tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Adapun perbuatan selain kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampunkannya liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ada orang-orang yang dimana perbuatan dosanya dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang besar kepadanya. Akhirnya Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah tutupi kesalahan-kesalahannya sehingga tidak ketahuan oleh manusia. Tapi kalau perbuatan dosa sudah ditampakkan, perbuatan dosa sudah mulai dibanggakan, dicerita-ceritakan atau dipertontonkan menjadi sebuah kebanggaan, maka Rasulullah bersabda, ila mujahir, kecuali seorang yang melakukan mujaharah, terang-terangan dengan perbuatan dosa, kecil
kecil harapannya diampunkan dosa tersebut. Dia akan diminta pertanggungjawaban atas dosa tersebut. Maka an-najwa, berbisik-bisik, ini ditegaskan oleh Allah SWT. La khaira fi katsirin min najwa. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan yang dilakukan oleh manusia. Dan kita tidak boleh berbisik-bisik antara dua orang ketika ada orang yang ketiga. Tidak boleh. Seorang dia sedang bertiga, kemudian yang dua berbisik-bisik tidak dengar oleh yang ketiga. Ini diharam. Kenapa? Karena yang seperti ini akan memicu pertengkaran, permusuhan. Yang ketiga menduga bahwa ini dua orang sedang membicarakan saya. Ini dua orang sedang merahasiakan sesuatu dari saya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka jangan di dalam momen mereka sedang berada bertiga. Tapi hendaknya di antara orang yang ingin diajak bicara, kemudian dia minta izin kepada orang yang ketiga untuk menyampaikan. Atau di momen yang lain tatkala sudah tidak ada orang yang ketiga. Karena itu akan menimbulkan praduga, suudzon, dugaan-dugaan yang buruk. Dan kita tidak boleh menjadikan saudara kita terjerumus dalam suudzon. Meskipun mungkin harusnya kan dia yang berhusnudzon. Jangan suudzon terus. Tidak. Kita sebagai saudaranya jangan sampai kita menjadikan dia bersuudzon. Caranya apa? Kalau ada suatu tindakan yang kita lakukan, kita khawatirkan akan menjadikan dia bersuudzon, kita harus sampaikan ke dia bahwasanya perbuatan ini tidak membicarakan dia. Perbuatan ini bukan maksud untuk mengecilkan dia atau yang lain. Karena suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan bersama istri beliau malam hari. Kemudian ada dua orang sahabat lewat. Kita tahu dulu itu gelap kalau malam, ketahuan kan? Ketahuan. Tapi Nabi SAW kemudian langsung mengatakan kepada dua orang sahabat, ini adalah istriku. Tujuannya apa? Jangan sampai dua orang ini kemudian dibisikkan oleh syaitan, akhirnya mereka membicarakan sesuatu yang tidak sepantasnya. Maka akhirnya mereka katakan, ya Rasulullah, kami berlindung kepada Allah dari prasangka buruk kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ini syaitan tajri fi dami ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan mengalir bersama dengan darahnya Ibnu Adam. Jadi syaitan itu kadang saja membisikkan sesuatu yang tadinya mungkin tidak terpikir oleh kita akan berprasangka seperti itu. Tapi bisikan-bisikan syaitan terus saja. Hingga akhirnya ada kalanya seorang dia melakukan suudzon, prasangka buruk ketika dia melihat saudara yang melakukan. Maka sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menyelamatkan saudara kita jangan sampai dia berprasangka buruk kepada kita. Sebagaimana dia pun diperintahkan untuk tidak boleh berprasangka buruk kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk banyak-banyak berbisik. La khaira fi katsirin min najwahum. Illa, kecuali apa? Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kecuali kalau dia sedang berbisik, ternyata bisikannya ini dalam rangka memerintahkan orang tersebut bersedekah. Kan kalau terang-terangan orang disuruh sesuatu, kemudian ternyata dia enggan untuk melakukannya, malu. Maka diajak bicara berdua, disampaikan, kamu tahu nggak si fulan itu sebenarnya sedang membutuhkan. Dia sudah berusaha mencari sana sini, ternyata tidak ada yang bisa membantu. Mungkin kamu bisa bantu. Dengan bicara berdua seperti itu, bisikkan kepadanya kebaikan, diharapkan orang tersebut berkenan untuk membantu orang yang membutuhkan. Illa man amara bisadaqah, memotivasi dia untuk bersedekah. Nah, seperti ini dikecualikan dari larangan berbisik. Au ma'rufin, atau membisikkan sesuatu yang ma'ruf, perkara yang baik, misalkan menasihati dia. Kamu seharusnya begini. Karena nasihat itu adalah sesuatu yang berat untuk diterima, apalagi kalau dia sedang melakukan kesalahan. Maka hendaknya ketika seorang menasihati, dia pilih waktunya dan momen yang tepat. Di antaranya apa?
ketika berdua, sampaikan kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut, yang kamu lakukan tadi begini-begini, ini dilarang oleh syariat, maka jangan dilakukan. Seperti ini akan menjadikan mudah untuk menerima nasihat, baik kepada pribadi maupun kepada orang yang memiliki kedudukan di mata khalayak. Tentunya memberikan nasihat disampaikan dengan cara yang tepat. Awsad au islahi bainan nas, atau bisikan ini dalam rangka mendamaikan manusia, mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Dua orang sedang bertengkar, bermusuhan, tidak pernah mau bertemu lagi, tidak mau bertegur sapa lagi. Ketika bertemu saling membelakangi. Ada temannya yang tahu nih dua-duanya sedang bertengkar, maka dia datangi si A, ngomong berdua dengan si A, sampaikan hal-hal kebaikan tentang si A, kemudian ingatkan dia. Kemudian di waktu yang lain dia datangi si B, disampaikan bahwasanya si A ini sebenarnya baik kepada kamu. Kemarin itu mungkin salah paham saja, hal yang seharusnya disikapi dengan biasa-biasa saja, tidak perlu sampai bertengkar, tidak perlu sampai bermusuhan. Nah, seperti ini adalah bisikan dalam rangka mendamaikan. Bisikan dalam rangka mendamaikan. Maka yang seperti itu apa? Yang seperti Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nutihi ajran 'azima." Barang siapa melakukan bisikan imma dalam sedekah, imma dalam perkara ma'ruf, imma dalam mendamaikan manusia, kalau dia lakukan itu dengan tujuan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Ajrun 'azim, pahala yang besar. Maka mendamaikan di antara dua saudara kita yang sedang bertengkar, dua saudara kita yang sedang tidak akur bermusuhan, maka ini merupakan sebuah amal soleh yang membuahkan pahala yang besar. Allah janjikan baginya pahala yang besar. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa melakukan hal tersebut, mendamaikan di antara saudaranya dengan tujuan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Apalagi kalau yang didamaikan ini orang yang sangat dekat hubungan kekerabatannya, antara seorang bapak dengan anak, orang tua dengan anak, ternyata terjadi pertengkaran. Anaknya meskipun tidak sepantasnya seorang anak itu berperilaku seperti itu kepada orang tuanya, tapi ada saja manusia yang meskipun kepada orang tuanya dia bertengkar dengan orang tua, dan orang tuanya dia abaikan orang tuanya, tidak mau lagi mengunjungi orang tuanya, tidak mau lagi menjenguk orang tuanya. Sebaliknya, ada juga orang tua yang sebenarnya pada asalnya orang tua itu kan memberikan sayang kepada anak, tapi ada saja orang tua yang saking kesalnya kepada anaknya, dia telantarkan anaknya, tidak mau dia kunjungi rumah anaknya, tidak mau lagi untuk dikunjungi oleh anaknya. Ada saja seperti itu. Nah, ketika mengetahui terjadi pertengkaran dalam keluarga, berusaha untuk mendamaikan, datangi orang tuanya, ingatkan tentang bagaimana peran anak ini nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, maka supaya anak tersebut akur kembali kepada orang tua. Datangi anaknya, jelaskan kepada dia bagaimana jasa orang tuanya dulu ketika kecil, bagaimana sebenarnya orang tuanya ini sayang, hanya saja mungkin salah dalam menyampaikan bentuk kasih sayang pada anaknya, akhirnya timbullah salah paham pertengkaran. Berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya. Maka orang yang mendamaikan itu mendapatkan pahala yang besar. Atau di antara suami dan istri jadi pertengkaran, hampir terjadi perceraian, maka diupayakan untuk terjadi islah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasulhu khair." Berdamai ini adalah hal yang lebih baik. Tapi masalahnya untuk berdamai itu butuh pengorbanan. Kenapa berdamai butuh pengorbanan? Karena kalau masing-masing pihak menuntut haknya supaya haknya diberikan secara sempurna, nggak akan ketemu. Maka butuh salah satunya berkorban atau dua-duanya berkorban, merelakan sebagian
sebagian hak. Merelakan sebagian hak. Seorang istri mendapati suaminya tidak memperlakukan dia dengan cara yang ma'ruf, atau sebaliknya seorang suami tidak mendapati istrinya memperlakukannya dengan perkara yang ma'ruf, padahal Allah telah jelaskan kewajiban suami memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, kewajiban istri memperlakukan suaminya dengan ma'ruf, tapi ternyata dia dapati tidak demikian. Maka kalau terus menuntut, ini kan hak saya sebagai suami, ini kan hak saya sebagai istri, harusnya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, tidak akan ketemu. Tapi kalau masing-masing mau untuk merelakan haknya, sudahlah, yang penting masih ada kebaikan yang dia lakukan. Sudahlah, yang penting masih ada hal-hal yang dia berikan. Ada hal ma'ruf lain dari sisi yang lain. Karena perkara yang ma'ruf itu banyak. Maka dia merelakan sebagian hal. Maka yang seperti ini akan terjadi islah, terjadi perdamaian. Makanya Allah SWT tegaskan wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Ketika Allah menjelaskan bahwasanya perdamaian ini lebih baik, Allah jelaskan setelahnya tentang sifat manusia itu bawaannya bakhil, makanya sulit untuk terjadi perdamaian. Apa kaitannya kebakhilan dengan sulit untuk terjadi perdamaian kalau sedang bercekcok? Karena kalau dia bakhil, tidak mau untuk memaafkan, bakhil tidak mau untuk merelakan sebagian haknya, maka sulit untuk terjadi perdamaian di antara dia dengan orang yang sedang bertengkar dengannya. Tapi kalau dia mau merelakan sebagian haknya, ya sudahlah, tidak apa-apa. Untuk permasalahan ini tidak usah diberikan. Yang satunya juga demikian, ya sudahlah, dalam urusan ini saya maafkan. Maka akan terjadi al-islah, terjadi aslah. Maka seorang yang dia berupaya untuk melakukan islah, dia pun harus paham bahwasanya melakukan islah ini berarti menjadikan orang yang sedang bertikai menyadarkan dia bahwasanya kalau seandainya masing-masing menuntut haknya, maka tidak akan ketemu. Maka cobalah untuk merelakan sebagian hak. Yang kalau seorang dia merelakan sebagian haknya dalam urusan dunia, kepentingan dunia, demi untuk melakukan hal yang baik, pemaafan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Tidak akan termudoroti dengan sekedar dia merelakan urusan dunia. Maka al-islah ini butuh kepada pemaafan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hal ini dalam ayat yang lain, wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Berbuat damai, berdamai ini adalah hal yang lebih baik, dan manusia itu memiliki sifat bawaan yaitu bakhil. Bakhil di sini bukan hanya dalam urusan harta, tapi bakhil dalam urusan bersikap. Karena yang namanya bakhil itu juga bukan terbatas pada bakhil harta. Ada orang yang bakhil senyum, sulit untuk senyum kepada saudaranya sama muslim. Ada orang yang bakhil bertutur kata yang baik, maka ketika dia berucap, ucapannya bukan ucapan yang baik, kasar, keras, yang mungkin menjadikan orang yang mendengarnya ini malas untuk berbicara dengannya. Ada orang yang bakhil dalam urusan waktu, tenaganya. Ketika dia memiliki waktu yang senggang, tenaga yang bisa dia gunakan untuk membantu saudaranya yang sedang membutuhkan, ternyata tidak dia berikan, malas. Maka dia orang yang bakhil dalam tenaga dan kebaikan. Ada orang yang bakhil di dalam memaafkan. Dia katakan, sudah habis batas kesabaran saya dan saya tidak akan memaafkan. Ini bakhil dia memaafkan. Padahal tidak ada batas dalam kesabaran. Sabar itu terus dilakukan dan terus semakin ditingkatkan kesabaran. Bahkan semakin besar dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, semakin besar kesempatan dia untuk bersabar. Maka maafkan sebagai bentuk rasa kedermawanan kita di dalam mencurahkan pemaafan. Ada pun orang yang bakhil, dia bakhil dalam segala sesuatu. Ada kalanya bakhil dalam harta, ada kalanya bakhil dalam urusan
berakhlak yang mulia kepada manusia. Ada kalanya bakhil dalam urusan waktu, tenaga, bakhil dalam senyuman, bakhil dalam ucapan. Yang seperti itu adalah satu hal yang tidak sepantasnya ada pada diri seorang muslim. Tapi memang itulah tabiat manusia. Wa uhtiratil anfusu asyuh. Manusia itu diberikan tabiat pada dirinya adalah asyuh, sifat bakhil. Maka harus diperangi. Sifat kebakhilan tersebut. Dilatih untuk mudah bermurah hati, dermawan terhadap saudara-saudara. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini dalam surat Al-Anfal. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala firman, "Yas'alunaka al-anfal, qul anfal lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah urusan di antara saudara-saudara kalian. Yaitu kalau seandainya mereka sedang bertengkar, mereka sedang berselisih, maka damaikanlah. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah urusan di antara kalian. Kalau kalian orang yang berselisih, maka upayakan kalian tinggalkan perselisihan, pertengkaran tersebut. Upayakan untuk berdamai. Cari celah untuk bisa berdamai. Jangan terus-terusan bermusuhan. Ketemu tidak mau menyapa, tidak mau untuk bertegur sapa, tidak mau untuk senyum. Jangan demikian. Sebagai seorang mukmin, dia adalah teman-teman kita di surga. Apapun keadaan, imma dia mukmin yang kamilul iman, imma dia mukmin yang naqisul iman. Mukmin yang sempurna imannya, dia saudara kita di surga. Mukmin yang kurang imannya, banyak melakukan perbuatan maksiat, dia pun saudara kita sesama mukmin. Dia pun akan masuk surga selama dia memiliki keimanan. Meskipun mungkin masuk surga itu tidak bersamaan, tidak bareng-bareng waktunya karena sesuai dengan amalan yang dilakukan manusia, tapi mereka adalah sama-sama. Makanya Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan ketika menyebutkan persaudaraan di antara mukmin. Mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain jika mereka bertakwa. Nabi SAW menyebutkan al-muslim akhul muslim, disebutkan secara umum. Selama dia muslim, selama dia mukmin, dialah saudara kita. Bahkan cara kita menjadikan persaudaraan tersebut dengan cara apa? Tolong dia. Kalau dia dalam kondisi sebagai orang yang berperilaku zalim, berbuat maksiat, maka tolong dia dari kemaksiatannya. Selamatkan dia dari kemaksiatan yang sedang dia lakukan, karena dia adalah saudara kita. Maka seorang mukmin, bagaimanapun keadaan dia dalam keimanan, selama dia adalah seorang mukmin, dia adalah saudara kita. Tolong dia, bantu dia, dan tentunya dengan tujuan agar terus dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki urusan di antara kalian. Pertengkaran, permusuhan yang sedang terjadi di antara kalian, maka segera akhiri. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya, bertemu tidak mau bertegur sapa, membatasi dirinya untuk tidak mau lagi berbuat baik, tidak mau mengunjunginya. Tidak boleh, tidak halal baginya untuk berhajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau dalam urusan dunia, kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Stop sudah kalau sudah 3 hari. Sudah terlalu lama dia mengabaikan saudara. Wa aslihu dzata bainakum, maka perbaikilah urusan-urusan di antara kalian. Pertengkaran damaikanlah pertengkaran di antara kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mukmin itu bersaudara. Saya jelaskan dalam ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu dzata bainikum, maka perbaikilah urusan di antara kalian. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengabarkan kepada kita kalau seandainya 2 kubu dari kaum muslimin sedang bermusuhan, wa in ta'ifatan minal mu'minin
فأصلحوا ذات بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Kemudian Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Maka penting untuk berusaha untuk menjaga kerukunan di antara kaum muslimin, menjaga perdamaian di antara mereka. Ada pun hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, wa kullu yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina al-itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha sadaqah, aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia ini memiliki kewajiban sedekah. Kullu sulama 'alan nas alaihi sedekah. Digunakan kata alaihi, dan kata alaihi dalam kaidah usuliyah yang disebutkan oleh para ulama ini menunjukkan bahwasanya hal ini perkara yang wajib, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan manusia punya kewajiban kepada Allah untuk melakukan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Maka lafaz lillahi 'alan nas menunjukkan wajib. Dalam hadis ini kullu salamai minan nasi alaihi, setiap persendian manusia wajib baginya untuk bersedekah. Setiap sendi-sendi dari anggota tubuh kita, dari tulang-tulang kita, setiap mafsilnya yaitu persendiannya ada kewajiban sedekah. Jelaskan oleh para ulama berapa jumlah persendian? Sekisaran 360 sendian. Maka setidaknya ada 360 dari anggota tubuh yang butuh untuk, yang wajib untuk bersedekah. Yang wajib untuk bersedekah dalam sehari. Minimal kita wajib untuk bersedekah 360 amalan. Nah, bagaimana untuk menunaikan kewajiban sedekah tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan caranya. Pertama beliau sebutkan kullu yaumin tatlu fi syamsun, pada setiap hari yang dimana terbit padanya matahari. Maksudnya kalau setiap hari seorang melakukan hal-hal ini, maka dia telah melakukan sedekah. Apa saja? Yang pertama, ta'dilu bainal itsnain, mendamaikan di antara dua orang. Kalau ada kesempatan dia dapati orang sedang bertengkar di jalan, ternyata ada dua orang sedang bertengkar, bermusuhan, maka dia berusaha untuk mendamaikan. Tadakhul, tidak mengapa. Tiba-tiba dia mencampuri urusan orang lain. Kalau dalam urusan yang dimana dia bisa mendamaikan di antara keduanya dan bukan urusan yang menjadi rahasia pribadi di antara keduanya, tidak mengapa. Ikut campur. Kadang orang untuk dicampuri urusannya malah semakin parah. Kamu gak usah ikut campur, kamu gak tahu apa-apa. Meskipun kita dikatakan demikian, kalau kita bisa untuk berusaha untuk mendamaikan keduanya, kita berusaha untuk mendamaikan. Supaya apa? Supaya kita menjalankan kewajiban kita bersedekah. Kita ini punya kewajiban untuk bersedekah dengan anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita, tangan kaki kita, pendengaran kita, mata kita, anggota tubuh yang dimana semua itu tentunya memiliki kewajiban untuk kita gunakan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendi-sendi kita. Maka yang pertama adalah ketika dia mendamaikan di antara dua orang, ini adalah sedekah. Sedekahnya dia. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Atau seorang membantu saudaranya untuk naik kendaraan. Kendaraannya tinggi, onta. Ada orang kesulitan naik, kita bantu dia. Maka ini juga
sedekah, membantu saudaranya untuk naik ke kendaraan. Hal yang mungkin orang anggapnya ini bukan bentuk ibadah, ini adalah sebuah hal yang ya sepantasnya memang dibantu. Namun Allah sebenarnya menjadikan itu sebuah amal saleh, sebuah sedekah, sebuah bukti bagi keimanan. Karena sesuatu dikatakan sedekah, kenapa dikatakan sedekah? Sedekah itu diambil dari kata shadaqa yasduqu, artinya jujur. Seorang yang jujur dikatakan dia adalah shadiq. Orang yang sangat jujur siddiq. Kayak Abu Bakar dijuluki as-siddiq karena beliau sangat jujur. Sangat jujur dalam apa? Nggak usah ditanya lagi kalau sangat jujur dalam pengucapan. Jelas. Bagaimana? Dulu kaum Quraisy pun secara umum mereka menjunjung tinggi kejujuran, apalagi kaum mukminin di antara mereka. Tapi kenapa disebut as-siddiq? Karena sangat jujur dalam keimanannya, yang dibuktikan dengan mempercayai segala yang datang dari Nabi SAW, baik bisa dinalar dengan akalnya maupun tidak. Ketika Nabi SAW menceritakan kejadian tentang Isra dan Mi'raj, banyak ketika itu sebagian kaum mukminin meragukan, karena ketika itu belum pernah ada orang pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam, belum lagi naik ke langit ke-7. Gimana ceritanya? Kalau sekarang mungkin dia naik pesawat, bisa. Kalau zaman dulu belum ada, belum pernah terpikir ada pesawat. Ada mobil saja mungkin belum terpikir ada mobil. Ini onta, nggak bisa onta tiba-tiba pergi dalam waktu yang cepat. Maka banyak ketika itu meragukan Nabi SAW. Tapi Abu Bakar mengimani, tidak meragukan sedikit pun. Maka mendapatlah gelar as-siddiq, seorang yang sangat jujur dalam keimanannya. Di mana jujurnya keimanan itu dibuktikan dengan apa? Tidak meragukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sedikit pun. Karena makna dari kita mempersaksikan atau mengikrarkan Muhammad SAW adalah Rasul Allah adalah dengan pertama mempercayai segala sesuatu yang dikabarkan oleh beliau tanpa keraguan sedikit pun, yang pertama. Yang kedua, menjalankan segala yang beliau perintahkan, baik sesuatu yang wajib maupun perkara yang sunnah, itu dijalankan. Diupayakan untuk yang sunnah-sunnah pun dijalankan. Yang wajib jelas tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diselisihi. Meninggalkan apa yang beliau larang, itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai panutan, bukan selain beliau. Tidak ada panutan lain selain Nabi SAW. Maka apa yang datang dari beliau itulah yang terbaik dan itulah yang wajib kita. Maka as-sadaqah dia menjadi kata sadaq, jujur. Maka seorang yang jujur dalam keimanannya, maka dia akan menjalankan perintah-perintah Allah. Dia akan berakhlak mulia dikarenakan Allah SWT perintahkan dia untuk berakhlak yang mulia. Maka amal-amal kebaikan yang dilakukan seorang dengan membantu orang lain, dengan mendamaikan orang lain, ini dikatakan sebagai sedekah. Kenapa? Karena kalau amalan ini dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti jujur dia dalam keimanannya. Kan kita sering buktikan kecintaan. Buktikan dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintah dari orang yang dicintai. Kemauannya dituruti terus. Tunjukkan bukti cintamu. Tunjukkan bukti imanmu kalau dalam permasalahan keimanan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka hal-hal ini disebutkan sebagai sedekah, sebagai bukti kejujuran. Au tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu sedekah, atau engkau mengangkatkan barangnya, ini juga merupakan sedekah.
sulit bagi dia untuk mengangkat barangnya ke atas kendaraan, maka dibantu, makanya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Bahkan ucapan yang baik ini adalah sedekah, sedekah. Ucapan yang baik. Ucapan yang baik disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini bisa dimaknai dua macam atau ada dua bentuk. Yang pertama, ucapan yang baik dari segi kandungannya. Memang ucapan tersebut adalah hal-hal yang baik kandungannya. Seperti apa? Zikir, tilawatul Quran. Ini maknanya baik. Hal-hal yang baik. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ucapan yang baik. Maknanya baik. Maka ini kalimat at-thayyibah. Maka seorang dia banyak berzikir dia katakan sedekah. Dia membaca Al-Qur'an dia pun mendapatkan sedekah. Ini adalah kalimat thayyibah. Yang kedua dimaknai kalimat thayyibah adalah ucapan hal-hal yang mubah saja, obrolan biasa, tapi tujuannya adalah untuk menjalin keakraban di antara dia dan saudaranya. Maka itu pun masuk dalam kategori kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Dan sekedar bertegur sapa, menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Gimana keluarga, sehat semua? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjalin kedekatan, beramah tamah. Ini adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang Rasulullah SAW kabarkan, wal kalimatu thayyibah sedekah. Kata yang baik adalah sedekah, kalimat thayyibah. Maka jangan bakhil untuk sekedar berucap yang baik. Jangan bakhil untuk sekedar ya kita bertegur sapa, berbincang-bincang pada perkara-perkara yang mubah dengan tujuan untuk menjalin keakraban, menguatkan ukhuwah, kemudian tentunya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau dia berucap, hendaknya ucapkan ucapan yang baik. Itu jangan mengandung hal yang haram, jangan bertujuan dengan melakukan yang haram, jangan bertujuan untuk mengadu domba di antara saudaranya, jangan bertujuan untuk semakin memperkeruh keadaan di antara saudaranya yang sedang bertikai. Jangan, tapi ucapkan ucapan yang baik. Bahkan di antara ucapan yang baik adalah mendamaikan di antara saudaranya. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah yang dia gunakan untuk menuju salat, maka itu pun sedekah. Subhanallah. Maka semakin jauh rumah seorang dari masjid, maka semakin banyak sedekah yang dia lakukan. Pernah ada sahabat dia minta izin pada Nabi SAW untuk tinggal lebih dekat lagi ke masjid. Namun ternyata dianjurkan Nabi SAW untuk tetap berada di rumah, karena semakin banyak pahala yang dilakukan. Wa tumitul adza an tariqi sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk sedekah. Kalau akhir pekan ada kegiatan kerja bakti, diajak kerja bakti, membersihkan lingkungan, jangan berat melaksanakannya. Sebagai seorang mukmin malah justru kesempatan untuk memperbanyak sedekah, nyapu jalan, bersihkan sampah. Nah sekarang semalam hujan lebat, banjir kemana-mana, sampah berserakan. Memperbanyak sedekah di pagi ini. Ada kerja bakti pagi ini? Ada? Alhamdulillah ada. Sedekah pagi-pagi boleh bersedekah. Nggak bisa bersedekah dengan harta, nggak bisa bagi-bagi makanan. Ya setidaknya meluangkan waktu untuk imatatul adza an tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Subhanallah. Seorang mukmin itu dia punya kesempatan yang banyak untuk mendapatkan kebaikan. Maka semoga Allah SWT jadikan amal-amal yang kita lakukan ini adalah bekal kita untuk akhirat kita.
dan jangan sedikit pun meremehkan kebaikan. Satu lagi hadis pada pertemuan ini terkait dengan mendamaikan di antara saudara kita. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nas fa yanwi khairan aw yaqulu khairan." Wa fi riwayat Muslim, qalat, "Wa lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalath." Yani al-harbu wal islah bainan nas wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Nabi SAW bersabda, bukanlah termasuk orang yang berdusta ketika dia mendamaikan di antara manusia, sehingga dia bisa membuahkan kebaikan atau mengucapkan kebaikan. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan keringanan dalam urusan ucapan, itu maksudnya boleh untuk berdusta kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-harbu, perang. Yang kedua islahu bainan nas. Yang ketiga adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, dan itu juga ucapan istri kepada suami. 3 hal yang dikecualikan dalam dusta. Yang dimaksud dusta di sini dijelaskan sebagian para ulama, ini bukan kedustaan yang sebenarnya, namun ini tauriyah. Tauriyah itu adalah mengucapkan ucapan yang dimana dipahami oleh orang yang mendengar berbeda dengan tujuan dari maksud orang yang berbicara. Tapi kata-kata ini memang bisa dimaknai 2. Bisa dimaknai 2. Contohnya bagaimana ketika mendamaikan seorang? Ketika mendamaikan seorang yang sedang bertengkar, dia datang kepada si fulan, dia katakan, "Ya akhi, kenapa kamu bertengkar dengan si fulan? Padahal saya itu dengar si fulan itu setiap sholat mendoakan kebaikan buat kamu. Kenapa kamu enggak kebaikan saja sama si fulan? Padahal si fulan itu setiap kali sholat selalu berdoa kebaikan buat kamu." Datang ke yang satunya lagi juga seperti itu. Padahal si A enggak pernah doakan, "Ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah maafkan si fulan." Yang si B juga tidak pernah berkata demikian. Tapi yang dimaksud oleh orang tadi, si fulan itu kan dalam salat tahiyat apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan, kesejahteraan tercurahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba yang saleh. Meskipun nggak disebut namanya, tapi orang itu kan termasuk bagian kaum muslimin. Berarti sedang didoakan juga kan? Sedang didoakan. Tapi orang yang mendengar maksudnya, "Oh iya, masa iya? Setiap sholat?" "Iya, setiap sholat. Sholat wajib, sholat sunnah dia doakan kamu. Gak pernah luput doakan kamu." Subhanallah. Itu ya ternyata. Yang satu juga berpikir seperti itu. Ini namanya tauriyah. Ya, tauriyah. Dia tidak berdusta. Memang seperti itu, dia mendoakan. Tapi orang yang mendengar pahamnya lain dengan apa yang dimaksud orang yang berbicara. Seorang suami kepada istrinya, dia sampaikan pada istrinya, "Masya Allah, makanan ini makanan yang enak. Belum pernah saya melihat ada orang yang masak seperti ini." Ya iya, yang masak istrinya siapa lagi kan? Dia belum pernah ada yang masak seperti ini, karena yang masak ini adalah istrinya. Kalau masak makanan yang lain di piring yang lain belum tentu istrinya. Maksudnya seperti itu. Tapi istrinya bilang, "Wah iya, makanan paling enak saat ini." Dia sembunyikan dalam hati. Tapi jangan sering-sering yang seperti itu. Kalau ketahuan, wah, tauriyah. Ada sedikit unsur apa istilahnya, menjadikan orang yang mendengar ini memahami makna yang lain. Tapi bukan berdusta sebenarnya. Kalau berdusta maka dilarang, diharamkan. Tapi kalau tauriyah, ucapannya bisa dibawa ke A, bisa dibawa ke B.
Yang dia maksud adalah arah ke A, tapi yang mendengar arah ke B. Yang seperti itu adalah tauriyah. Dan yang seperti itu apabila dibutuhkan, dalam kondisi dibutuhkan, ada maslahat, seperti ketika perang misalkan, atau ketika mendamaikan bersaudara yang sedang bertengkar, atau ketika suami dan istri sedang dalam kondisi bertengkar. Kalau bertengkar, dalam kondisi sedang bertengkar, masing-masing kemudian mempertahankan haknya, masing-masing menuntut haknya, masing-masing kemudian melontarkan ucapan-ucapan yang ingin dia sampaikan sejujur-jujurnya, maka tidak akan ketemu, tidak akan selesai permasalahan. Yang jadi adalah semakin memperparah. Maka harus adanya apa? Pengorbanan, harus adanya kedermawanan, kemurahan hati di dalam memperbaiki urusan antara dia dengan orang yang sedang bertengkar, entah dalam urusan keluarga maupun dalam. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah dalam 3 hal yang dimana sebagian para ulama memaknai ini bukanlah kedustaan yang sebenar-benarnya. Ini namanya tauriyah. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, itu pun hatta seandainya berdusta itu pun tidak benar. Namun kalau kita lihat makna-maknanya, ada hal yang dianggap seorang itu berdusta, tapi sebenarnya itu adalah babu tauriyah. Tapi tauriyah itu tidak boleh bebas-bebas saja dilakukan, tidak boleh. Tauriyah itu hanya diizinkan ketika kapan? Ketika memang maslahat itu mengharuskan. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, maka tidak boleh bertauriyah. Seorang itu haruslah berkata dengan sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh saudaranya. Makanya dalam sebuah kaidah usuliyah pun disebutkan bahwasanya ketika kita memahami sebuah dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, ketika lafaz tersebut memiliki zahir dan memiliki makna ta'wil, dua makna, yang dimana makna satunya makna yang lebih mudah dipahami orang yang mendengar akan langsung maknai seperti itu, dengan makna lain yang dimana ketika maknainya butuh kepada ta'wilan, butuh kepada pemahaman lain yang menjadikan dia basicnya dia harus bisa memahami seperti itu, maka hukum asalnya lafaz itu dipahami dengan zahirnya, Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh sifat-sifat tersebut kemudian ditafsirkan ke dalam makna takwilnya. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan makna lain yang mengharuskan kita memahaminya dengan makna takwilannya, harus kita pahami dengan zahirnya, Tapi ketika pada sebuah dalil ternyata ada hal lain yang memaknai kita kepada takwilannya, maka barulah itu dibawa kepada takwilannya, tidak dibawa kepada makna zahirnya. Begitu juga ketika berbicara sehari-hari, maka hukum asalnya adalah yang dia sampaikan harus semakna dengan apa yang dipahami dengan orang yang mendengarnya. Tapi kalau dalam kondisi di mana dia membutuhkan untuk membawa maknanya kepada makna yang tidak terbesit sedikit pun oleh orang yang mendengar, tapi makna tersebut memang terkandung dalam lafaz tersebut, maka tidak mengapa. Ini namanya tauriyah. Namun tidak boleh sering-sering. Maka dalam hadis ini menjelaskan tentang kalaupun seandainya di dalam berusaha mendamaikan dua orang, seorang butuh untuk melakukan tauriyah, maka itu diizinkan, diberikan rukhsah di dalam syariat untuk melakukan tauriyah sebatas apa yang dibutuhkan. Allahu ta'ala, demikian yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Silakan kepada pertanyaan sebelum kita teruskan. Ada pertanyaan?